Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi kita bersama membahas untuk sampai pada simpulan resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 1 tahun 2024. Kali ini kita akan membahas emiten dengan kode tiker LSIP atau PP London Sumatera Indonesia Tbk. Analisa ini didasarkan kepada fundamental analysis, khususnya value investing, yang mendasarkan kepada data-data tentang perkembangan perusahaan, laporan keuangannya, untuk didapatkan nanti hasil berupa deskripsi ya. Kemudian analisa ini adalah bahan pertimbangan tambahan atau bahan edukasi, bukan untuk perintah melakukan aksi beli atau jual ya. Karena setiap aksi dari investor itu berdasarkan pemikiran investor masing-masing, yang setiap orang juga mempunyai cara yang berbeda ya, sehingga ini hanya bahan pertimbangan tambahan ya. Baik, PT Perusahaan Perkebunan London Sumatera Indonesia atau LSIP ini bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan karet ya. Ini termasuk yang terbesar. LSIP ini termasuk salah satu perusahaan sawit yang terbesar ya. Produk utamanya adalah minyak sawit mentah dan karet, serta sejumlah kecil kakao, teh dan biji-bijian. Tapi tetap utamanya tadi adalah minyak sawit ya. Perusahaan ini adalah anak perusahaan dari Salem Infomas Pratama atau SIMP ya. Jadi ini anak usaha, induknya adalah SIMP ya. Jadi mereka ini istilahnya terintegrasi ya. LSIP menghasilkan, memproduksi minyak sawitnya. SIMP ini mengapaknya menjadi produk untuk dijual ke masyarakat ya. Perusahaan ini sudah lama ya beroperasinya, yaitu sejak tahun 1963 ya. Jadi ini termasuk perusahaan ini termasuk dalam grup Salim ya. Jadi grup Salim ini termasuk di situ juga ada ICBP, INDF ya, sehingga ini mereka dalam satu rangkaian ya sebenarnya. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan laporan keuangannya triwulan 1 2024. Namun sampai saat ini belum ada kabar tentang RUPS, sehingga kita belum mendapatkan update berapa DPR-nya. Jadi saat ini kita tetap mendasarkan dividen payout ratio-nya yang sesuai tahun 2022, yaitu 34,87%. Jadi itu dulu untuk memproyeksikan ke depan ya. Baik, sekarang kita cek lagi yang dari secara keseluruhan. Kita lihat dulu dari paling atas ya, bahwa perusahaan ini ya, harga sekarang dibandingkan nilai bukunya itu masih di bawah ya, masih di bawah nilai bukunya ya. Jadi kalau dari segi ini, perusahaan ini bisa masih bertumbuh kembang ya untuk mencapai book value-nya ya. Jadi istilahnya pergerakan harganya bisa digenjot untuk sampai ke book value-nya ya. Dan dari book value-nya ini, dari PBB-nya ini diskonnya sangat besar, 49%. Berarti perusahaan ini punya ruang untuk bertumbuh yang sangat besar, masih besar ya. Sampai ke book value saja itu sekitar 100%, apalagi kalau dia berkembangnya sampai lebih, sampai ke di atas wajar. Dari berkembang menuju wajar saja sudah 100%, apalagi nanti kalau dia sampai ke bertumbuh lamban ya.
Baik, lanjut lagi kita lihat ke dari segi valuasi ya. Dari segi valuasi kita dapat diskon 36% ya. Ini sudah valuasi termasuk murah sekali ya. Murah sekali. Valuasinya sudah termasuk sangat murah ya. Nah, kita compare lagi dengan dividen. Hanya saja pembagian dividennya ini kalau menurut saya andai kata nih, tapi mungkin karena mereka ini tadi ya, book value-nya sangat murah, mereka ada potensi untuk berkembang, oleh karena itu dividen payout ratio-nya masih sekitar 30%-an ya, 40 ya, hampir 4 ya 30%-an lah. Kenapa tidak besar? Karena kita mungkin melihat dari segi book value-nya, karena mereka ada proyeksi untuk berkembang. Mungkin di sini ada modalnya ya dimasukkan untuk pengembangan tadi ya. Oleh karena itu berimbas juga di dividen payout ratio, dividen yield-nya hanya 5% ya. Hanya 5%. Nah, dari data ini kita lihat dulu bahwa perusahaan ini punya potensi untuk berkembang. Karena dari dividennya bisa kita lihat ya. Yang kedua, oleh karena itu berimbas juga ke dividen yield-nya hanya 5%. Nah, tetapi dengan melihat seperti data ini ya, dividen yield yang 5% ya, ini menghendaki kita berada di bis yang masih berjalan lamban atau bahkan baru mau berjalan. Nah, ini pas ya. Secara perhitungan ini pas. Kenapa? Dividen yield-nya yang masih pas-pasan ditambah valuasinya yang murah, ini mendukung ya. Karena ada nanti area untuk bergerak ya. Jadi kalau menurut saya ini sesuai, sangat sama mendukung ya, mendukung untuk dividen yield yang kecil tetapi berada di valuasi yang murah, sehingga ada pergerakan untuk suatu saat dia naik terus, dan ditambah lagi book value-nya juga masih di bawah ya. Ini sangat klop. Kemudian dari segi ketahanan perusahaan ini hutang tidak ada, hanya ada tanggungan-tanggungan. Oleh karena itu tercermin dari current ratio yang 9 kali ya, 9 kali lebih besar. Nah, jadi bayangannya begini, andai kata ini perusahaannya mature, tentu saja dividennya besar. Tetapi bisa pula sebenarnya perusahaan ini mature, tapi si pemilik perusahaan atau pengendali tidak mau membagi besar, sehingga hanya seperti ini. Nah, jadi simpulannya, kalau menurut saya perusahaan ini ya layak untuk diinvestasi ya. Layak untuk kita investasi. Tinggal cek GCG-nya, apakah GCG-nya nanti bagus, apakah kita misalnya menyukai konglomerasi ini atau tidak ya. Silahkan cari di internet, di online, apakah perusahaan ini ada bermasalah atau tidak, atau di manajemennya bermasalah atau tidak, atau Anda menyukai konglomerasinya atau tidak. Jadi silahkan Anda cek lagi. Bila sesuai dengan pemikiran Anda, berarti analisa kita ini dikuatkan oleh GCG-nya. Bila tidak, berarti silahkan untuk tidak melakukan investasi di sini ya. Tapi secara umum, secara valuasi, data kita menunjukkan bahwa perusahaan ini layak investasi ya, dengan dividen yield yang agak masih kecil dan sebenarnya memenuhi kriteria ya, tetapi tidak terlalu besar. Dengan dividen payout ratio juga belum terlalu besar ya. Demikian pembahasan kita. Bila dirasa bermanfaat, jangan lupa silahkan klik like, subscribe, dan share ya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.